serta menghapus stigma dan diskriminasi berbasis gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Segera Anda dengarkan Dialog Pengarus Utamaan Gender. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Waktunya pengarus utamaan gender kami hadirkan untuk Anda mendengar di pagi hari ini ya, yang pastinya di hari Senin 10 November 2025, dan kita pagi hari ini akan membahas mengenai bagaimana Satuan Pendidikan Ramah Anak bersama narasumber kita yang sudah hadir di Studio Pro 1 Palembang, Kasih Pengasuhan Pendidikan dan Budaya Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, ada Mbak Fitri Maharani, Esos MSI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Tata. Pagi. Ketemu lagi. Ya, tetap semangat ya Mbak, walaupun Palembang kayaknya diguyur hujan pagi-pagi ya. Bener, mendung-mendung ya. Mendung-mendung ya. Tapi perjalanan ke sini tadi aman, lancar, apa kejebak macet juga? Macet ya. Lumayan macet pagi ini. Ya. Nah, pendengar nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, 082179279090, atau juga bisa bergabung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita akan ngobrol mengenai Satuan Pendidikan Ramah Anak. Iya. Tapi sebelum lebih lanjut, saya mau tanya dulu, pendidikan ramah anak yang harus kita ketahui itu yang seperti apa sih Mbak Fit? Oke. Jadi Satuan Pendidikan Ramah Anak ini biasa kalau kita di PPPA nyebutnya biar singkat SRA. Jadi kalau dulu orang taunya SRA itu Sekolah Ramah Anak. Tapi sekarang ada perubahan penyebutan sedikit, sekolah itu menjadi satuan pendidikan, karena di satuan pendidikan itu tidak hanya sekolah yang berada di bawah Kemendikdas, sekolah umum, tetapi juga satuan pendidikan ramah anak itu mencakup madrasah, pondok pesantren, juga lembaga informal pendidikan lainnya. Jadi sekolah ramah anak itu merupakan satuan pendidikan tadi baik formal maupun informal yang mampu memberikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, termasuk menyediakan mekanisme pengaduan jika terjadi kasus di satuan pendidikan tersebut. Jadi intinya itu kita menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman untuk seluruh warga sekolah, utamanya untuk kita melakukan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak gitu Mbak Tata. Oke, nah kalau proses pendataan dan pemantauan Satuan Pendidikan Ramah Anak di Sumatera Selatan sendiri itu seperti apa Mbak? Oke, kalau Satuan Pendidikan Ramah Anak SRA ini itu ada 3 tahapan secara umum. Jadi mau, mampu, dan maju. Nah, di tahapan mau, jadi sekolah ataupun satuan pendidikan ini kan jumlahnya banyak nih Mbak Tata. Nah, itu mereka itu di SK-kan terlebih dahulu, baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota utamanya, atau kalau berada di bawah lingkungan Kementerian Agama itu di SK-kan menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak oleh kantor Kemenaknya. Jadi mekanisme SK itu bisa mereka ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atau Kemenaknya, atau mereka yang punya komitmen ataupun kemauan itu bisa mengajukan diri ke kantor Dinas Pendidikan ataupun Kemenaknya. Jadi sekolah itu akan ditetapkan, dikeluarkan SK dulu nih. Ya, setelah dikeluarkan SK itu akan ada tahapan-tahapan lagi. Karena dari Kementerian PPPA itu ada namanya standarisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak. Ini ya apa? Indikator atau kriterianya ya? Bener. Jadi kalau kita bicara lagi itu, kalau kami bicaranya itu kalau pilar SRA itu ada 3 nih. Apa tuh Mbak? Jadi satuan pendidikan ataupun sekolahnya sendiri, lalu pilar kedua itu orang tuanya, dan ketiga itu peserta didiknya. Itu
3 pilar SRA. Dan secara umum kalau kita bicara SRA itu biasanya kita bicaranya 3, 4, 5. Nah 3 Apa itu itu? apa? 3 tadi 3 tadi ya pilarnya SRA nih, 3 pilar SRA. Lalu dia ada 4 komponen. Ya. Nah, 4 komponen ini yang biasanya agak panjang kalau dibahas. Jadi kalau 4 komponen itu mulai dari manajemennya, manajemen layanan, lalu ada tenaga penyedia layanan, lalu ada fasilitas layanan, dan yang terakhir itu penyelenggaraan layanan. Nah, kalau 5 itu ada 5 prinsip SRA, Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi di dalam perlindungan anak, kita mengenal ada 4 prinsip utama perlindungan anak. Itu diambil dari Konvensi Hak Anak. Jadi 4 prinsip itu yang pertama non-diskriminasi, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan anak-anak. Lalu ada kepentingan terbaik untuk anak. Jadi jika anak itu ada permasalahan, apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Yang ketiga itu hidup, tumbuh dan berkembang, bahwa anak mulai dari dalam kandungan itu sudah punya hak yang diakui oleh undang-undang untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Lalu prinsip yang keempat itu ada partisipasi anak, bahwa kita harus melibatkan anak nih. Kalau di pembangunan sekarang sudah difasilitasi dengan adanya forum anak, bahwa anak itu harus dilibatkan di musrenbang mulai dari level terkecil sampai level nasional. Dan untuk SRA itu ditambah 1, pengelolaan yang baik. Jadi pengelolaan ini kembali lagi ke 4 komponen tadi, Mbak. Dari manajemen, tenaga, fasilitas, juga penyelenggaraan layanan itu sendiri. Oke, berarti masing-masing kabupaten atau kota ini sebelum mengajukan diri ya, berarti dia harus memahami dulu nih sudah layak belum ya, begitu ya Mbak ya, kota atau kabupatennya itu sudah memenuhi belum kriteria atau indikator yang bisa yang bisa memenuhi kriteria kota mereka masing-masing ya. Nah, lalu apakah Dinas PPPA ini melakukan evaluasi juga gitu Mbak? Jadi misalnya kita udah terpilih gitu kan ya, nanti bisa jadi nanti turun nih ya, nggak masuk dari kategori tadi kota layak anak ya, SRA iya, kalau ya, KLA lain lebih lagi, besarnya lebih lagi. besar lagi ya. Iya, jadi SRA ini merupakan salah satu indikator di klaster pendidikan di dalam evaluasi kabupaten kota layak anak. Termasuk indikator di klaster pendidikan dan pemanfaatan waktu luang itu sebenarnya ada 3 indikator. Yang pertama Satuan Pendidikan Ramah Anak, yang kedua tentang wajib belajar, dan yang ketiga tentang pemanfaatan waktu luang anak. Nah, untuk di SRA tadi kita bicaranya udah ditetapin nih. Nah, satuan pendidikan yang sudah ditetapkan ini idealnya itu mereka memperoleh informasi melalui sosialisasi. Jadi kan mereka paham dulu nih alur setelah mereka di SK-kan hingga bisa distandarisasi SRA itu seperti apa nih tahapan, apa yang harus dilakukan. Nah, secara garis besar setelah di SK-kan mereka itu untuk menjadi SRA yang sudah terstandarisasi oleh Kementerian PPPA itu diajukan oleh daerah. Nah, diajukan oleh daerah ini memang mekanismenya berjenjang. Jadi usulannya itu dilakukan oleh Dinas PPPA Kabupaten Kota kepada provinsi. Nanti provinsi akan memverifikasi usulan tersebut. Nah, usulan tersebut itu disertakan kalau dengan mekanisme yang sekarang itu disertakan dengan borang evaluasi mandiri. Jadi masing-masing sekolah itu sudah melakukan assessment, sudah masukkah ataukah mereka sudah melakukan 4 komponen tadi untuk menjadi SRA.
Lalu ada pendampingan dari dinas terkait di kabupaten kota, artinya sudah dilakukan monef nih dari kabupaten kota. Nah, jadi nanti provinsi dari usulan 17 kabupaten kota, ini kami akan memverifikasi dan memilih karena terus terang dengan efisiensi anggaran biasanya dari kementerian itu per tahunnya tidak banyak yang dipilih mengikuti proses standarisasi. Jadi untuk 2025 ini dari usulan provinsi di setiap jenjang pendidikan 3 itu dari provinsi Sumsel cuma 1 SMP 6 Sekayu untuk periode 2025 ini ya. Alhamdulillah minggu kemarin kami sudah mendapatkan hasilnya. Alhamdulillah SMP 6 Sekayu sudah ditetapkan menjadi satuan pendidikan ramah anak. Jadi sampai dengan akhir 2025 artinya ada 6 nih seprovinsi Sumsel ini yang sudah ditetapkan menjadi SRA. Nah, siapa saja? Kalau tingkat SD itu SDN 5 Indralaya. SDN 5 Indralaya. Iya, Ogan Ilir. Tingkat satuan pendidikan SMP itu ada SMP 9 Palembang. Itu standarisasinya dilakukan di 2022 itu SMP 9 Palembang, dan terakhir yang tadi saya sebutkan SMP 6 Sekayu Kabupaten Muba itu di periode standarisasi 2025 ini. Lalu SMPN 1 Cecar Musirawas itu periode 2024 kemarin. Kalau untuk SD satu lagi itu SD Tel Muara Enim. Iya, dia di komplek PT Tel. Iya, benar. Nah, untuk SMA baru ada satu, itu SMA N2 Talang Ubi, Kabupaten Pali ya. Iya, Kabupaten Pali. Jadi total sampai dengan akhir 2025 yang sudah mendapat sertifikat standarisasi SRA dari Kementerian PPPA itu ada 6. Dari jumlah yang sudah di SK-kan itu sampai dengan sampai dengan periode Oktober kemarin yang laporan yang masuk ke kami itu sudah ada 4.548 sekolah. Banyak ya, Mbak. Iya, yang sudah di SK-kan menuju. Ini jadi kalau menuju itu artinya masih berproses ya, Mbak. Kalau dia sudah dapat sertifikat, itu artinya sudah dilakukan verifikasi. Jadi ada pendampingan, biasanya ada audit minimal 2 kali oleh tim kementerian. Jadi ada audit 1 diperbaiki, audit 2, dan terakhir verifikasi lapangan oleh tim dari kementerian. Baru hasil terakhirnya itu apakah masuk atau tidak, itu nanti ditetapkan melalui surat kementerian PPPA. Itu yang Sumsel saja gitu ya, Mbak ya? Iya. Belum lagi di daerah lainnya, jadi persaingannya tuh lumayan ya? Iya, persaingannya itu lumayan. Kalau data dari Kementerian PPPA nih di Desember 2024 itu jumlah sekolah yang sudah di SK-kan menuju SRA itu se-Indonesia itu ada 90.333, banyak ya. Banyak. Itu berasal dari 351 kabupaten kota dan 35 provinsi. Dan yang untuk sudah mendapatkan sampai periode Desember 2024 memenuhi standarisasi itu ada 43 se-Indonesia. Jadi karena memang jumlah sekolah ini banyak, sebenarnya kami sudah mengusulkan ke kementerian, apakah karena selama ini dibiayai lewat APBN, apakah bisa ditetapkan juknis pembiayaannya lebih fleksibel, atau karena jumlah sekolah ini kan banyak banget gitu. Mungkin standarisasi SRA ini bisa digabungkan dengan proses akreditasi sekolah untuk mempermudah. Tapi kalau dari kementerian ini masih menjadi diskusi dengan kementerian lembaga terkait bagaimana nantinya proses standarisasi SRA ini akan dilakukan.
Nah, yang kami apresiasi Mbak Tata, kebetulan kemarin juga Pak Gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas PPPA Pak Muhammad Zaki Aslam kemarin diundang oleh Dewan Pengurus Pondok Pesantren Sumatera Selatan di Aula BPSDM Kemenak, itu dihadiri langsung oleh Bapak Dirjen Pendidikan Agama Islam Kemenak. Nah, itu Kemenak sudah menunjukkan komitmen terkait SRA ini dengan menetapkan pesantren ramah anak. Iya, jadi pesantren ramah anak ini alhamdulillah itu dari Kemenak itu sudah dilakukan penetapan itu, kalau tidak salah dari Dirjen Pendidikan Agama Islam itu ada sekitar 512 pondok pesantren yang sudah ditetapkan menjadi piloting pendampingan pesantren ramah anak. Itu ditetapkan melalui SK Dirjen Pendidikan Islam nomor 1541 tahun 2025. Dan mereka sudah membuat digitalisasi sistem pelaporan tindak kekerasan di pesantren. Namanya Telepontren. Nah, jadi santriwan-santriwati di pondok pesantren yang merasa mendapatkan kekerasan, jadi bisa melaporkan ini melalui Telepontren. Infonya seperti itu yang kami dapat. Seperti itu Mbak Tata. Oke, baiklah kalau begitu ya. Berarti di sini tuh juga ada program pelatihan atau pembinaan yang diberikan kepada guru, tenaga pendidik gitu Pak, untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Iya. Jadi memang salah satu kalau kita bicara SRA, ini kan ada ngisi borang nih. Ngisi kalau kita mau ujian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi nih. Nah, di pertanyaan-pertanyaan terkait dengan inisiasi SRA itu ada indikator wajib dan indikator non wajib. Terkait dengan tenaga penyedia layanan itu memang sekolah yang akan diajukan mendapat standarisasi SRA itu tenaga kependidikan termasuk juga tenaga administrasi warga sekolah ya, TU kalau kita bilang dulu ya. Nah, itu mereka wajib mengikuti BIMTEK Konvensi Hak Anak. Nah, apa gunanya mereka diwajibkan mengikuti konvensi hak anak? Jadi kan konvensi hak anak ini merupakan ratifikasi kesepakatan dari PBB terkait dengan perlindungan anak. Jadi diharapkan satuan pendidikan yang diinisiasi menjadi SRA itu seluruh warga sekolahnya paham terkait apa itu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Jadi mulai dari alasannya, mulai dari implementasinya. Nah, BIMTEK KHA ini memang beberapa kabupaten kota sudah aktif menyelenggarakan. Walaupun memang ya balik lagi ya, kita bicaranya terkait dengan anggaran yang tersedia. Nah, tapi kami mendorong untuk satuan pendidikan BIMTEK KHA ini sekarang bisa diikuti secara online melalui e-learning Kementerian PPPA. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak harus Mbak Tata pun kalau lagi luang nih pengen tahu gitu, bisa diklik aja e-learning Kementerian PPPA, Kemen PPA, nanti dipilih e-learning, terus dipilih temanya perlindungan anak, dipilih BIMTEK KHA. Jadi nanti kita belajar via online, mengikuti membaca modul, mengikuti ada video-video, lalu tiap modul itu ada kuis, dan di akhir kalau memang hasil post testnya bagus, nanti akan dikeluarkan sertifikat. Iya, gitu. Sertifikat. Jadi sertifikat KHA-nya itu akan diberikan oleh kementerian. Seperti itu. Baiklah. Berarti nggak usah langsung tatap muka, enggak ya Mbak ya? Daring sekarang, ya sekarang. Iya, sekarang sudah difasilitasi seperti itu. Benar. Baiklah kalau begitu. Nah, kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi
perbincangan kita nih pendengar. Jangan kemana-mana, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun. Ya, dasar gendut, jelek, kok pantas hidup. Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya. Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ayah, kapan tangan itu kembali? Saat ayah memukul tanganku hingga patah, aku merintih kesakitan. Tahukah engkau ayah, saat ku mencoret mobil kesayangan ayah, aku menuliskan, kalau aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Stop kekerasan pada anak. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayang dan bukan untuk disakiti. Jaga dan sayangilah anak Anda dengan sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Dialog Pengarus Utamaan Gender. Masih bersama Anda, Dialog Pengarus Utamaan Gender. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Pengarus Utamaan Gender mengenai Satuan Pendidikan Ramah Anak, dan masih bersama Mbak Fitri Maharani SOS MSI, Kasih Pengasuhan Pendidikan dan Budaya Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya Mbak Fitri ya. Nah jadi bagaimana Dinas P3A ini ya Mbak ya memastikan bahwa setiap sekolah itu punya sumber daya yang cukup memang untuk mendukung program pendidikan ramah anak ini? Oke. Jadi kita itu kan berjenjang. SRA ini merupakan, balik lagi tadi di awal kita bicaranya bahwa SRA ini merupakan salah satu lembaga layanan pemenuhan hak anak. Jadi ini bagian dari kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Jadi secara berjenjang itu Dinas PPPA Kabupaten Kota itu juga melakukan pemetaan terhadap sumber daya manusia yang dianggap sudah tahu terkait dengan pemenuhan hak anak melalui BIM TKHA ini.
Jadi setiap dilakukan BIMTEK itu kan dari masing-masing klaster di KALA itu mereka diamanatkan untuk SDM yang paham tentang KHA tadi. Oke. Iya, jadi memang itu tadi dilakukan bertahap, baik oleh Dinas PPPA maupun provinsi, dan salah satunya tadi untuk percepatan karena sekarang zamannya sudah zaman digital. Kalau dulu BIMTEK KHA ini karena waktunya cukup lama nih, kalau offline-nya itu 3 hari Mbak. Jadi minimal itu ada 18 JP agar kita bisa ataupun setelah dilakukan post-test dan dinyatakan lulus, baru bisa mendapatkan sertifikat BIMTEK KHA. Jadi memang ada syarat-syaratnya, enggak misalnya BIMTEK itu cuma dilakukan setengah hari, enggak, memang ada persyaratan jam, ada persyaratan narasumber, dan persyaratan bahwa nilai post-testnya itu sudah memenuhi nih gitu. Jadi itu untuk memastikan bahwa orang yang mengikuti BIMTEK KHA itu memang sudah paham nih apa yang dimaksud dengan perlindungan anak, terus apa saja hak-hak utamanya yang harus kita penuhi, seperti itu. Oke. Nah, kalau Dinas PPPA ini mendorong ya Mbak ya partisipasi anaknya sendiri nih dalam proses pendidikan, termasuk mungkin dalam pengambilan keputusan ya yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka di sekolah. Nah ini seperti apa? Karena kan tadi kalau nggak salah Mbak Evi di awal sudah mengatakan anak-anak pun ini dilibatkan kalau ada musrenbang segala macam ya Mbak ya, dari usia berapa nih Mbak? Kalau forum anak itu biasanya yang paling kecil ya, biasanya itu anak SD. Nah, kalau di sekolah pelibatan ataupun partisipasi anak itu dimulai dari pada saat sekolah membuat tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Iya, jadi kan kalau selama ini itu pokoknya kita orang dewasa yang membuat gitu. Nah, jadi melalui SRA ini kita mendorong bahwa anak-anak itu dilibatkan dan merasa nih bahwa peraturan yang dibuat itu juga merupakan hasil pikiran mereka, hasil pelibatan mereka. Nah ini juga termasuk salah satu indikator yang ditanyakan, apakah dalam proses pembuatan tata tertib ataupun misalnya proses-proses lainnya anak itu dilibatkan, misalnya pemilihan ekstrakurikuler itu disesuaikan dengan minat dan bakat, bukan hanya ditunjuk oleh sekolah, misalnya si A ikut ekskul ini, tapi itu merupakan memang masing-masing anak ini kan punya minat, punya ininya yang berbeda-beda ya Mbak. Nah, jadi kita menghargai nih keinginan mereka. Nah, itu memang terkadang seperti ini proses standarisasi ini mungkin di sekolah-sekolah itu sudah dilakukan, tapi penyakitnya kita ini terkadang kan lupa mendokumentasikan. Nah biasanya di proses standarisasi dokumentasi ini nih yang dikejar oleh para evaluator. Gitu. Sebagai bukti ya. Iya benar. Jadi bukti anak itu dilibatkan, apakah ada notulennya, apakah ada fotonya nih pada saat ada rapat ini mereka dilibatkan. Nah, biasanya yang menjadi permasalahan utama di proses standarisasi itu sih Mbak. Sebenarnya banyak hal itu saya yakin hampir seluruh sekolah sudah melakukan. Tapi proses pendokumentasian ataupun administrasinya, termasuk juga nih misalnya kalau anak itu, kalau sekarang kan sudah ada masing-masing sekolah itu tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah. Nah ini ada Permendikdasmennya nih. Nah setelah adanya tim itu, idealnya mereka mempunyai SOP nih kalau terjadi masalah anak di sekolah. Nah kadang kan hal-hal administrasi seperti ini itu kita terlupa untuk mendokumentasikan. Nah biasanya salah satu permasalahan terbesar di proses standarisasi itu tadi penyediaan dokumen dan tentunya itu tadi bukti bahwa memang proses yang ada di sekolah itu bahwa kita menjamin hak dan perlindungan khusus anak itu memang benar dijalankan oleh seluruh
warga sekolah. Jadi bully itu tidak lagi terjadi. Kalau selama ini kan identiknya bully itu antar sesama mereka kan, tapi ternyata bullying yang terjadi di sekolah itu bisa terjadi sebaliknya. Ada mungkin tenaga pendidik yang mohon maaf belum paham, itu mungkin saya yakin mungkin niatnya tidak sengaja ya Mbak ya, tapi mungkin terjadi gitu. Mereka terceplos ataupun ada tindakannya yang secara tidak sengaja melakukan bully terhadap anak didiknya ataupun yang lain. Jadi intinya sebenarnya SRA itu seluruh warga sekolah nih, peran aktif seluruh warga sekolah iya, menciptakan lingkungan aman dan nyaman gitu. Oke, berarti koordinasi antara Dinas PPPA dengan Dinas Pendidikan dan juga semua yang di sekolahan itu memastikan implementasi sekolah ramah anak itu berjalan dengan baik gitu ya Mbak ya. Oke, kita ke pendengar dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Selamat siang, sama Pak Kiwai di Batu Raja ya. Ya, saya ini Mbak ya, ini dari apa nih PPPA dari mana ya? Iya betul Pak. Ya, saya tuh ada komentar sedikit ya mengenai bully itu kan ya. Sebenarnya kalau saya selidik, kalau pengamatan saya yang sering terjadi bully-bully di sekolah itu adanya dua prinsip, harus ada dua prinsip untuk menyikapnya. Pertama, masuk sekolah itu jangan terjadi antara murid senior dan junior itu nah. Ya, prinsip senior dan junior itu kalau bisa jangan diarti yang lama senior jadi berkuasa. Kalau bisa senior menerima anak baru sebagai adik kandung. Jadi jadi dia tidak mungkin terjadi pula kayak rasa adik kandung dengan menerapkan pengalaman selama dia dididik pendidikan di sana, memberikan pengalaman kepada adik kelasnya itu. Guru juga menerima murid baru sebagai anak kandung, seperti jangan ada menyayangi seperti anak kandung, tidak ada terjadi bully. Nah, tapi kalau berprinsip yang senior-senioran itu sampai sekarang dulu zaman saya zaman dari baru sebab itu belum ada bully selesai dari tahun 2000 ke atas. Nah, inilah dikatakan bahaya laten generasi muda. Kalau zaman Pak Harto bahaya laten keamanan. Nah, itu kan. Nah, ini menurut saya. Makanya kalau bisa sekolah itu dikatakan lagi penataran P4 kayak dulu kan. Tidak ada bully. Ini bully sampai ke SD. Bahkan TK. Kalau dulu paling nggak ada, paling perguruan tinggi. Ada kan, itu kan tidak ada. Sampai di bulan ini kan sudah parah sekali generasi muda. Nah, ini menyikapi kalau begitu daerahnya semua program sendiri ya. Yang kata saya tadi. Nah, itu ada. Terima kasih. Pointer saya. Terima kasih waktunya. Kalau saya mohon maaf. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi nih Mbak. Terima kasih Bapak tanggapannya. Iya, kita sepakat sih Pak untuk menciptakan kembali lagi tadi lingkungan aman dan nyaman itu seharusnya tidak ada yang namanya bullying atau tadi kata Bapak pengkotak-kotakan ya. Sebenarnya ada senior, ada junior, baik oleh misalnya siswa itu sendiri ataupun oleh warga sekolah lainnya. Jadi memang izin kami pernah ada pertemuan, jadi salah satu negara dengan tingkat pendidikan terbaik di dunia itu Finlandia. Di Finlandia itu jadi ada salah satu bisa dibilang tenaga pendidikan kita yang sempat melakukan kunjungan ke sana. Jadi memang dari awal siswa baru itu kata beliau masuk itu kakak-kakak kelasnya itu senang sekali gitu. Jadi mereka yang bertanggung jawab bisa dibilang untuk mengantar anak didik ataupun siswa baru ini keliling mengenal lingkungan sekolah. Jadi mereka itu bisa dibilang diberikan semacam advokasi ataupun ini bahwa ini nih ada adik kamu yang baru masuk gitu, kamu wajib melindungi, memberitahu ini. Nah, mereka melakukan hal tersebut termasuk juga guru-gurunya seperti kata Bapak tadi bahwa guru-gurunya juga menghargai siswa-siswa yang ada. Nah, siswa yang baru ini ya sekarang dengan perkembangan zaman dan tontonan yang banyak
ini ya. Mungkin untuk anak-anak Gen Z sekarang juga tidak seluruhnya, tapi ada beberapa yang mohon maaf mungkin sopan santunnya tidak seperti siswa-siswa zaman dulu gitu, yang ya akibat tadi mungkin tontonan ataupun ini yang mereka juga kadang dengan gurunya ataupun dengan teman sebayanya itu kurang menghargai. Nah, inilah tugas kita bersama. Sebenarnya intinya dalam melakukan perlindungan anak ataupun implementasinya melalui KLA, ini tugas bersama. Tidak hanya tugas kami sebagai pemerintah daerah, tapi kami juga butuh dukungan, butuh koordinasi, butuh sinergi dari berbagai pihak yang terkait. Karena kalau hanya pemerintah yang bergerak, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Karena semakin ada perkembangan zaman, tentunya permasalahan-permasalahan ini kan juga berubah seiring ini. Nah, tugas kita itu secara bersama untuk melakukan perlindungan anak, saling mendukung satu sama lain. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan pemerintah tapi bisa dibantu oleh dari masyarakat, dari organisasi masyarakat, ormas ataupun kementerian lembaga lain. Jadi intinya bersinergi supaya kadang ada hal-hal yang beririsan yang kami membutuhkan pihak lain agar permasalahan itu dapat ditangani lebih komprehensif, seperti itu Mbak Tata. Oke, baiklah. Nah, tapi ini Dinas PPPA ini juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau organisasi lain nggak, Mbak? Terkait dengan untuk apa ya, sosialisasi sekolah ramah anak ini? Iya, kalau terkait dengan sosialisasi ramah anak, tentunya kami sebagai Dinas PPPA ini kan sebagai bagian dari Pemprov nih. Kita sebagai pemerintah daerah merupakan wakil dari pemerintah pusat. Nah, hal ini kami menggandeng berbagai organisasi masyarakat terkait gitu. Jadi kalau terkait dengan SRA ini, selain Dinas PPPA, ada Dinas Pendidikan, ada kantor Kemenak, kami juga melalui forum anak gitu, dan kementerian, lembaga ataupun dinas lainnya yang terkait, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Jadi sebenarnya yang saya ingat tadi adalah dari 4.000 sekian baru sekian ya, Pak. Iya, baru 6. Tapi bertahan ya. Iya, baru 6. Bertahap maksudnya ya. Iya, itu lumayan lah ya, karena secara nasional pun baru ada sekian puluh sekolah yang ada 148 sekolah se-Indonesia yang mendapatkan sertifikat standarisasi SRA. Nah, kita 6-nya. Mudah-mudahan ya bisa. Tapi itu dalam waktu, maksudnya ada targetnya nggak sih, Mbak? Kalau sekarang per tahunnya itu misalnya setiap provinsi harus sekian-sekian, itu belum ada target ininya. Memang kebijakan SRA ini itu dimulai awal sekali itu di 2014 dan berproses mengikuti ini ya Mbak, karena kan memang juga di 2014 kita ada undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, ada pembagian urusan, ada segala macam, dan ya bertransformasi terus-menerus sampai dengan sekarang. Dan terakhir yang saya infokan tadi dari Dirjen Pendidikan Islam Kemenak juga sudah mendeklarasikan pesantren ramah anak. Nah, itu bagian dari SRA juga, Satuan Pendidikan Ramah Anak. Jadi ya itu tadi, seiring perkembangan zaman sekarang kan dengan media, baik media cetak, online terutama, itu kan kita beberapa waktu yang lalu sempat heboh kasus bullying, kasus ini. Nah, jadi dengan adanya kasus-kasus ini, tentunya kami sebagai pihak yang berkepentingan itu kan wajib terus melakukan nih advokasi gimana caranya supaya Satuan Pendidikan Ramah Anak ini minimal setiap tahunnya bisa kita advokasi untuk terus meningkat. Nah, itu tugas kami melakukan advokasi, tentunya didukung oleh dinas-dinas terkait lainnya.
bagaimana kita menciptakan balik lagi tadi lingkungan aman dan nyaman agar anak-anak kita bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Oke, berarti kalau misalkan ada maksudnya berarti kalau misalkan sekolah-sekolah yang udah dapat sertifikat itu kita udah pastikan lah ya aman gitu ya Mbak ya. Insya Allah minimal ya. Minimal mereka sudah memenuhi persyaratan. Dan mereka juga bisa jadi contoh ya. Benar. Untuk sekolah-sekolah yang lainnya juga gitu ya Mbak ya. Dan memang sertifikat ini itu setiap 3 tahun idealnya akan dilakukan evaluasi. Jadi kalau memang ternyata setelah 3 tahun ada monitoring evaluasi baik dinas pendidikan mulai dari level kabupaten kota sampai ke kementerian menemukan ada hal-hal yang tidak sesuai, itu sertifikatnya bisa dicabut. Jadi tidak serta-merta misalnya sekolah itu sudah mendapatkan sertifikat SRA itu berlaku seterusnya enggak. Jadi tetap ada monitoring evaluasi. Kalau ada ditemukan pelanggaran ataupun ketidaksesuaian, sertifikat itu bisa dicabut. Tapi kami harapkan seperti kata Mbak Tata tadi, sekolah yang sudah ditetapkan standarisasi SRA ini bisa menjadi contoh satuan pendidikan atau sekolah lainnya, terutama bagaimana menangani jika terjadi kasus terhadap anak. Jadi sekolah yang sudah ditetapkan standarisasi SRA ini mereka itu sudah mempunyai mekanisme ataupun SOP. Jadi kalau misalnya anak itu melakukan pelanggaran, apa yang harus dilakukan? Apakah pelanggarannya itu mulai dari level ringan sampai dengan level berat? Lalu misalnya jika memerlukan koordinasi ataupun pendampingan, sekolah sudah tahu siapa yang harus dihubungi. Butuh pendampingannya misalnya dari mana? Misalnya terkait dengan kasus atau bullying, bisa melaporkan ke UPTD PPA. Dan kalau seperti SD TEL itu alhamdulillahnya memang guru BK-nya itu background-nya dari guru psikologi. Nah, jadi kan memang mereka pendampingan kasusnya sudah komprehensif ya, tapi kan ini tidak ada di seluruh sekolah. Nah, ya kita tahu lah, mungkin hanya beberapa sekolah yang punya guru BK-nya punya kompetensi seperti itu. Nah, saat misalnya tidak bisa diselesaikan oleh sekolah, sekolah tahu nih kepada siapa mereka harus bersinergi. Nah, balik lagi kalau terjadi kasus kita balik ke prinsip tadi, 4 prinsip KHA tadi begitu, Mbak Tata. Berarti yang sulit juga bagi sekolah-sekolah yang mendapatkan sertifikasi itu adalah mempertahankan ya. Iya, seperti kata orang mempertahankan itu lebih susah sulit. Ya. Iya. Oke, baiklah. Nah, mungkin sebelum kita akhiri perbincangan kita, ada yang mau disampaikan gitu Mbak Fitri terkait dengan apa yang sudah kita bahas ini? Silakan. Baik. Saya mewakili dari Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan upaya kita melakukan perlindungan anak. Sekali lagi tidak bosan-bosannya kami memohon dukungan, sinergi, kerjasama dari seluruh pihak yang terkait. Karena tanpa adanya hal itu, upaya perlindungan anak ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, jika menemukan kasus kekerasan perempuan dan anak, itu bisa melaporkan ke SAPA 129, atau kalau di provinsi baik juga di Kota Palembang kami mempunyai UPTD PPA. Jadi mari bersama kita semua melindungi anak-anak kita agar anak-anak kita ini dapat tumbuh dan berkembang sehingga cita-cita kita menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas itu tidak hanya kita angan-angankan, tetapi memang benar bisa kita wujudkan di masa depan. Mungkin itu, terima kasih Mbak Tata. Terima kasih Mbak Fitri. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya dan sudah menyimak perbincangan kita. Mbak Fitri, Kasih Pengasuhan Pendidikan dan Budaya Dinas PPPA Provinsi Sumatera Selatan, Mbak Fitri Maharani SOS MSI, terima kasih banyak sudah mengedukasi kita semua ya, dan mudah-mudahan setelah ini banyak yang mendengarkan, apalagi nih pihak-pihak yang
terkait ya, semakin semangat untuk gimana nih caranya supaya sekolah kita nih bisa juga nih mendapatkan sertifikasi sekolah ramah anak begitu ya Mbak ya. Baiklah, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan kita mengenai Satuan Pendidikan Ramah Anak di Pengaruh Keutamaan Gender. Dan selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang siang ini. Kesetaraan bukan sekedar cita-cita, tapi fondasi bagi masyarakat yang adil, inklusif, dan maju. Baru saja kita dengarkan bersama dialog pengaruh keutamaan gender. Sampai jumpa.